Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana wa hadana ila dinil Islam wa arsyadana ila sabilis salam wa anqadhana wa iyyakum minadh dhulami ila nuril iman wal Islam wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa sahbihi dhalam afdhalus salati wa zakatahiyati wassalam amma ba'd. Segenap beserta pondok apa yang kami muliakan dan kami hormati, wabil khusus moderator serta para asatidzah yang hadir ikut menyimak acara ini, begitu juga founder Nopa pada malam hari ini yang juga ikut menyimak dari kejauhan. Saya belum sudah dikoreksi ini. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencari ilmu, menambah wawasan dalam ilmu agama kita, yang mana ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita diberikan oleh Allah hidayah untuk bisa menggunakan sisa umur kita ini dalam rangka menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menambah ilmu, dan nanti juga semoga ilmu yang kita peroleh ini bisa bermanfaat dan kita manfaatkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat umumnya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja masuk pada pembahasan pada malam hari ini, yaitu mengenai fikih penampilan dan pergaulan, yang mana di sini kami ingin membahas mengenai batasan khalwat dan ikhtilat, yang mana antara khalwat dan ikhtilat ini merupakan satu kesatuan. Kalau kita hanya membahas khalwat, nanti ikhtilat ini juga berhubungan, ya, karena dalam bahasan ini kita membahas tentang bagaimana jika seorang wanita itu berhubungan dengan yang bukan mahramnya. Di situ ada dua hal nantinya, antara khalwat dan ikhtilat. Di situ kami berikan sedikit gambaran mengenai siapakah mahram kita dari nasab, ya, yang bukan mahram. Maka disitulah kita bisa memberikan batasan bahwa yang bukan mahram itu kita harus berhati-hati jika kita berdua atau khalwat atau dalam tidak ada orang lain ketika dengan bukan mahramnya. Baik, secara istilah, secara bahasa, khalwat itu adalah menyepi atau menyendiri. Secara istilah, yaitu khalwat yang ada di situ hubungan antara dua orang di mana mereka menyepi dari lingkungan sekitar atau tanpa ada keikutsertaan orang, tidak ada kecuali hanya mereka berdua saja. Itu dinamakan khalwat. Jadi ketika ada seorang wanita bertemu dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya di dalam satu ruangan tersendiri, ruangan tertutup, maka itulah yang disebut dengan khalwat. Kemudian antara khalwat dan ikhtilat memang ada kemiripan, meskipun sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Khalwat juga bisa bermakna yaitu orang yang
berdoa atau beribadah di tempat menyendiri sambil mengadu kepada Allah di saat orang-orang pada umumnya sedang asik tidur atau sibuk dengan urusan dunianya, dan itu juga dinamakan dalam makna berkholwat. Artinya orang ahli sufi, orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara beribadah menyendiri, hanya merasa dirinya berdua dengan Allah, maka di situ bisa dinamakan sebagai berkholwat, ya, atau kholwat dengan Allah, berdua hanya dengan Allah. Dan inilah ya hanya orang-orang yang khusus yang bisa merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa keikutsertaan orang lain. Seolah-olah dunia ini hanya ada dia dan Allah, hanya dia yang memperhatikan kepada Allah, bukan artinya hanya dia yang mendapatkan perhatian dari Allah, karena memang itu yang ingin dia cari. Sehingga berbeda dengan kholwat yang bersifat menyendiri, ikhtilat terjadi secara kolektif dan bersama-sama, di mana orang laki-laki dan perempuan atau wanita dalam jumlah yang lebih dari 2 orang berbaur dalam suatu keadaan tanpa dipisah dengan jarak. Ini ikhtilat. Artinya ikhtilat ini hubungan berkumpulnya seorang laki-laki dan wanita di suatu tempat, ya, bukan hanya berdua, tapi beramai-ramai. Ya. Ini yang mana perkumpulan itu bukan sesama mahram, bukan kumpulan keluarga dekat, tetapi berkumpul dengan orang-orang lain di satu tempat, itu ikhtilat. Bercampurnya orang dalam satu tempat itu ikhtilat. Maka dari itu antara kholwat dan ikhtilat ini harus sama-sama kita mengerti, karena ketika ikhtilat adanya bercampurnya laki-laki dan wanita di dalam suatu aktivitas yang bersama tanpa ada batas yang memisahkan keduanya, maka ini harus kita pahami mana batasan yang boleh ketika kita berkumpul bercampur dengan orang banyak, mana batasan yang dilarang atau tidak boleh sehingga kita tidak melakukannya. Yang menjadi titik perbedaan di kalangan ulama adalah masalah pemisah antara kedua jenis kelamin ini, ya, laki-laki dan perempuan. Sebagian ulama memandang bahwa pemisahan itu harus dengan dinding yang tebal, ya, agar tidak ada gesekan atau sentuhan antara lawan jenis ini. Ada yang mengatakan cukup dengan kain tabir penghalang yang tidak tembus pandang, ya, sehingga itu juga cukup sekiranya untuk menghalangi pandangan agar tidak melakukan pandangan yang bukan semestinya. Maka dari itu, setiap apa yang kita lakukan ketika kita benar-benar memahami apa yang ingin kita lakukan sebenarnya di suatu tempat, maka kita akan bisa dengan baik memahami masalah, sehingga kita tidak bercampur, tidak melakukan kesalahan ketika kita ingin melakukan kebaikan. Kadang orang ketika melakukan kebaikan tidak sengaja dia melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan dosa. Kenapa? Karena ketidaktahuannya tentang percampuran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ketika seseorang datang di suatu acara pengajian, kemudian di acara tersebut otomatis yang datang laki-laki dan perempuan, maka di situ ada orang yang benar-benar bisa menjaga dirinya sehingga meskipun ada ikhtilat, percampuran, maka dia tidak terjerumus pada kesalahan karena memahami mana yang boleh, mana tidak. Begitu juga ketika orang itu sebaliknya tidak tahu. Yang penting kan saya datang pengajian di sana sambil cuci mata, sambil gini dan sebagainya. Di situ ya, yang menjadikan amal ibadah kebaikannya itu habis. Bukan
bukan karena dia tidak ngerti, tapi karena dia bercampur dengan amal baik yang sedikit, tapi kesalahan yang dilakukannya lebih banyak. Baik. Kemudian dalam slide selanjutnya itu secara tegas bahwasanya Islam mengharamkan terjadinya khalwat, yaitu menyepinya dua orang yang berlainan jenis dan bukan mahram dari penglihatan, pendengaran, dan kesertaan orang lain. Itu jelas. Ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulan bi imra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'a mahram. Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Ini jelas batasan-batasan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah yang harus kita penuhi. Maka dari itu, setiap diri kita ketika kita mengerti ilmu batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, maka akan menjadikan diri kita ini bisa terjaga. Kemudian juga ikhtilat, ya. Ikhtilat ini ada yang haram, ada yang tidak haram. Ya. Ikhtilat yang boleh seperti dalam yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Ikhtilatun nisa' birijali idza lam yakun khalwatun illa idza lam yakun khalwatan laisa bi haram. Percampuran antara wanita dan pria asalkan tidak terjadi khalwat maka tidak diharamkan. Di sini kita akan mengerti bahwasanya pergaulan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ketika mereka asik dengan urusan mereka berdua saja atau berbicara hanya empat mata berdua tanpa menghendaki ada keikutsertaan orang lain, inilah yang diharamkan, disebut sebagai berkhalwat. Sedangkan ketika seorang laki-laki dan perempuan berdua membicarakan urusan mereka, tapi ya tidak ada niatan untuk menutup atau tidak ada niatan untuk membatasi dirinya orang lain orang sampai tadi apa itu ketika orang antara laki-laki dan perempuan berdua tapi bukan di tempat tertutup dan juga tidak menutup membatasi dirinya agar orang lain terhang untuk melihat aktivitas dua orang ini, maka itu tidak dinamakan sebagai berkhalwat. Ya. Dan itu boleh asalkan urusan mereka itu urusan yang memang penting dan perlu untuk dibicarakan. Ya. Jadi yang namanya khalwat itu tidak hanya ketika dua orang berbicara sendiri di satu tempat, maka itu pasti khalwat, pasti haram, tidak mesti. Ya. Selama tempat itu tempat terbuka, ya. Kemudian orang lain bebas melihat apa yang dilakukan oleh mereka, dan mereka ketika melakukan itu dengan tidak tujuan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, maka itu boleh. Dan ketika berbicara itu yang mereka bicarakan penting, maka itu juga boleh. Seperti itu. Maka dari hadis yang kita baca tadi dinamakan berkhalwat ketika mereka tidak ingin ada ikut kesertaan orang lain, tidak ingin dilihat oleh orang lain ketika sedang berdua. Tapi ketika mereka berdua, tapi mereka juga tidak membatasi orang lain untuk ikut serta, ya. Artinya tempatnya terbuka, boleh orang lain menyimak juga, maka disitulah bukan disebut sebagai khalwat yang haram. Ya, itu. Maka dari itu
batasan-batasan inilah yang harus kita pahami ketika kita berdua atau sedang berhadapan dengan lawan jenis kita. Jangan sampai ya, ketika kita berhadapan dengan lawan jenis, tapi di dalam hati kita memang ada niatan untuk berkholwat, ada niatan memang untuk menyendiri dengan dua, ada pembicaraan khusus yang mana itu menjurus kepada nafsu atau syahwat dan lain sebagainya, dan itulah yang diharapkan. Meskipun juga ya ketika dua orang bertemu tempatnya terbuka, tapi yang dibicarakan itu bukan hal yang penting. Mereka bicara berdua, tapi pembicaraannya itu menjurus pada suatu urusan hawa nafsu atau syahwat. Maka meskipun di tempat terbuka, itu juga dinamakan sebagai berkholwat. Karena pembicaraan mereka berdua di tempat umum, tapi ketika orang mendengarkan, mereka tidak ingin ada orang lain mendengarkannya. Karena pembicaraan khusus ini, pembicaraan yang ketika orang lain mendengar, maka akan menimbulkan aib bagi mereka. Meskipun di tempat umum atau di tempat terbuka orang lain melihat, tapi pembicaraannya dua orang antara laki-laki dan perempuan ini sesuatu yang maksiat, maka itu juga dinamakan berkholwat yang haram. Maka dari itu dalam hadis juga disebutkan dalam slide setelahnya itu bahwasanya itu penjelasan dari hadisnya yaitu la yakhluwanna rajulun bi imra'atin la tahillu lahu fa inna salisuhuma syaitanun. Fa inna salisahuma syaitan. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin la tahillu lahu fa inna salisahuma syaitan. Dalam hadis ini Nabi bersabda bahwasanya janganlah seseorang dari kalian berkholwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan itu menjadi orang ketiga di antara keduanya. Nah, Syekh Al-Munawi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan bahwasanya hadis tersebut yaitu setan menjadi penengah antara dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ini. Mereka tugas dari setan itu keduanya membisikkan kepada mereka untuk melakukan maksiat dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya, serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di hadapan mereka berdua. Sehingga ketika setan sudah membisikkan kepada mereka syahwat, kemudian timbullah gejolak, maka sudah hilang rasa malu, terjadilah entah itu muqaddimatul zina atau juga bahkan sampai zina. Muqaddimah zina yaitu pembukaan permulaan zina. Misalnya ketika dua orang jalan, meskipun di tempat umum, tapi pegangan tangan dua bukan mahramnya, ini juga bisa dinamakan berkholwat. Nah, pegangan tangan dan entah itu berpelukan, entah itu dan selanjutnya, itu merupakan sebagai muqaddimah zina, permulaan dari zina. Yang mana jika itu diteruskan, maka orang akan terjerumus kepada zina itu sendiri. Maka di situ disebutkan Imam Nawawi dalam syarah hadis tersebut, la yakhluwanna jimramti la mahmazu mahramin, pada hadis yang di atas tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan wanita kecuali dia mempunyai mahram bersamanya. Imam Nawawi berpendapat ini adalah pengecualian yang pasti, karena jika ada mahram bersamanya tidak dinamakan kholwat, atau tidak ada kholwat, atau tidak ada privasi yang tersisa. Artinya bebas, bukan pembicaraan khusus kalau sudah ada mahramnya. Tapi kalau tanpa disertai mahram, hanya laki-laki dan perempuan,
yang bukan mahramnya berbicara berdua tanpa didampingi mahramnya, maka di sini akan ada privasi, ya, pembicaraan yang khusus, yang maka itu akan bisa menyeret seseorang kepada gejolak nafsu yang akan timbul dari pembicaraan itu, dan juga seterusnya yang terjadi, ya, maksiat-maksiat yang mungkin lebih besar dari itu. Maka maksud dari hadis tersebut, seorang laki-laki tidak boleh duduk bersama seorang wanita kecuali dia didampingi oleh mahramnya. Seperti itu. Dari sini, maka batasan-batasan khalwat kami sampaikan bahwasanya yang pertama, seseorang tidak boleh berduaan di tempat sepi atau tertutup. Itu batasan khalwat. Yang pertama, ketika ada dua orang berduaan di tempat sepi atau tertutup, maka itu pasti dinamakan khalwat, dan itu tidak boleh, ya, dan itu tidak boleh. Meskipun pembicaraannya itu pembicaraan yang baik, misalnya ketika, ya, misal ada mahasiswi konsultasi kepada dosennya, kemudian mahasiswa suruh masuk ke ruang dosen, tapi kemudian pintunya ditutup sehingga terjadi cuma berdua saja, dan ini yang tidak boleh juga, meskipun pembicaraannya itu misalnya konsultasi, ya, masalah skripsinya atau tugasnya dan lain sebagainya. Kalau pintunya tidak tertutup sehingga orang lain bebas melihat, maka itu masih dalam batasan boleh. Tapi kalau sudah pintu ini ditutup, ya, maka ini ya dalam batasan dilarang, ya, tidak boleh. Meskipun pembicaraan yang baik, karena dikhawatirkan ketika ada dua orang tanpa ada mahram, tanpa ada orang lain, yang ketiganya setan. Awalnya mungkin pembicaraannya baik, tapi lama kelamaan disinilah setan akan bermain dengan nafsu antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Bisa saja setan membisikkan, ya, pertama bicara baik, kemudian bicara pribadi, menanyakan hal-hal pribadi, setelah itu dan seterusnya. Nah, yang kedua, tidak ada sentuhan antar lawan jenis. Ketika ada sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ya, dalam arti mereka sudah baligh keduanya, maka di sini mereka sudah melewati batasan khalwat, haram, ya, haram. Yang ketiga, tidak memakai pakaian yang mengundang syahwat atau terus menutup aurat. Jika ada dua orang tempat terbuka, ya, di tempat terbuka misalnya, kemudian dua orang ini berbicara, satunya menggunakan pakaian yang serba mini, misalnya yang perempuan pakaian serba mini, yang laki-laki pakaian biasa, pakaian kerja formal, ya, yang perempuan pakaian kerja tapi yang mini, ya, yang terbuka aurat, ya. Maka di situ tidak boleh seorang laki-laki, ya, melihat secara langsung aurat dari perempuan itu, karena dia otomatis akan masuk pada dosa yang akan dia lakukan, dan dia bisa masuk pada berkhalwat. Mungkin pembicaraannya masalah kerja pertama, tapi dengan membiarkan pandangannya terus memandang pada aurat wanita itu, maka otomatis di situ akan timbul, ya, godaan setan, mulai dari nafsu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, batasan khalwat, yaitu kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syarak, dengan agama, ya. Misalnya dua orang, ya, di tempat terbuka tapi pacaran. Nah, meskipun tempatnya terbuka umum,
ya. Tapi bukan kegiatan yang sesuai dengan syar'i, sesuai dengan agama, dan ini dilarang, haram hukum. Ya, sama halnya di khalwat, meskipun di tempat terbuka tapi berduaan. Kegiatan yang dilakukan bukan kegiatan positif. Ya. Atau biskup umum ini, banyak orang di dalam gedung biskup. Ya. Tapi dia berduaan dengan yang bukan mahramnya. Ini juga merupakan sesuatu yang haram. Maka dari itu, setiap orang harus mengerti batasan-batasan khalwat ini. Jangan sampai ketika dia, yang penting kan bukan di tempat tertutup, bukan berdua saja, ini di tempat biskup rahmi. Iya, tapi kegiatan yang dia lakukan bukan kegiatan yang syar'i. Ya, bukan kegiatan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Ya. Yang kelima, tidak ada niatan bagi dia untuk melanggar syariat itu sendiri. Maka kalau sudah ada niat dari awal, misalnya, wah saya mau konsultasi, seperti contoh yang awal tadi, konsultasi dengan dosen saya. Saya naksir misalnya dengan dosen saya. Ya. Kemudian karena dosennya mungkin ganteng ya, atau wajahnya mirip-mirip Korea gitu, yang sekarang lagi tren didapat oleh orang-orang Indonesia, wanita-wanita Indonesia, ya, sehingga dididik konsultasi, ya. Nah, di sini sudah ada niatan tidak baik sudah, dan inilah kalau dilakukan secara langsung dia masuk melewati dari batasan khalwat. Jadi kelima batasan khalwat ini, kalau ada yang kita lakukan, ya, maka kita sudah melakukan khalwat itu sendiri. Ya. Dan ini yang dilarang dalam agama. Kemudian, khalwat bukan saja dengan duduk berduaan dalam ruangan. Dari apa yang kita bahas tadi, khalwat bukan saja dengan duduk berduaan dalam ruangan. Aktivitas lelaki menelpon ataupun chatting, ya, dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya bisa dikatakan sebagai khalwat di era modern ini. Karena mungkin mereka di tempat terpisah yang jauh, tapi mereka sepi dari kehadiran orang lain meskipun secara fisik tidak berada di suatu tempat. Satunya mungkin di Pasuruan, ya, satunya mungkin di Amerika, katakan sekalian jauh sekalian ya. Tapi pembicaraannya ini berdua dan bukan masalah yang penting yang dibolehkan dalam syar'i. Maka ini juga bisa dikatakan khalwat. Bisa dikatakan khalwat. Oleh karena itu Syekh Mutawalli Sya'rawi beliau mengkisahkan, ya, di dalam surat Al-Qasas ayat 23 ketika dua putri Nabi Syu'aib, waktu itu Nabi Syu'aib sudah sangat tua, ya. Kemudian dua putrinya ini bekerja bertugas untuk mengembala kambingnya. Dalam ayat 23 itu disebutkan walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatu minan nasi yaskuna wajada min dunihim imra'ataini tadzudani qala ma khatbukuma qalata lan naski hatta yustira ri'a'u wa abuna syekhun kabir. Ya. Di situ sudah jelas bahwasanya ketika Nabi Syu'aib menyuruh dua anaknya untuk mengembala kambing, pada waktu itu Nabi Musa, ya, dikeluarkan dari kotanya karena sudah diperangi, sudah tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa waktu itu, sehingga Nabi Musa keluar dari kotanya bahkan sempat untuk mau diperangi dan dibunuh. Ketika itu Nabi Musa keluar, ketika dia sudah sampai di negeri Madian,
Ya, walamma warada ma'a Madyana, Nabi Musa berdoa. Nabi Musa berdoa kepada Allah sehingga agar dia diberikan oleh Allah jalan ke yang benar. Sehingga ketika beliau sampai di negeri sumber mata air Madyan, ya, beliau menjumpai sengkumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Yaskuna wajada min dunihim imra'atani, dan beliau melihat dua orang wanita, ya, selain dari orang laki-laki yang banyak, tapi dua wanita ini berada jauh di belakang dari kumpulan laki-laki yang sedang memberikan air dari ternaknya itu. Dan dua wanita ini, ya, sedang menahan kambingnya agar tidak ikut lari meminum air yang sedang diberikan oleh orang yang menggembala dari sekumpulan laki-laki ini. Ya. Kemudian melihat hal itu, Nabi Musa bertanya kepada seorang wanita ini, apa maksudmu? Ya, ma khutbuku ma qalata la naski hatta yusdirar ri'a'u. Ya. Apa yang kalian lakukan? Ya, ketika Nabi Musa berbicara dengan kedua wanita itu, apa yang kalian lakukan dengan berbuat seperti itu? Kemudian kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Ya. Mana pengembala yang dekat dengan mata itu semuanya laki-laki. Dua wanita ini tidak berani mendekat pada sekumpulan laki-laki yang sedang meminum ternak. Meskipun ya, seandainya mereka membiarkan ternaknya untuk lari sendiri dan mengawasi dari dekat, maka terjadi ikhtilat, tapi tidak sampai pada sesuatu yang haram. Kenapa? Karena tidak ada sentuhan dan juga tidak ada niatan untuk melakukan maksiat, ya, dan juga dalam batasan dalam mencari nafkah atau menghidupi kehidupan dirinya sendiri. Ya. Melihat hal seperti itu, Nabi Musa menolong kedua wanita itu, ya, kemudian memberikan minum kepada ternaknya. Ya. Kemudian setelah memberikan minum kepada ternaknya, Nabi Musa berteduh di tempat yang teduh. Iya. Di sini dalam ayat tersebut kedua anak Nabi Syuaib menekankan kepada Nabi Musa bahwasanya ayahnya itu sudah sangat tua. Ya, sudah ayahnya itu sangat tua, tidak mampu untuk bekerja lagi. Wa abuna syekhun kabir. Maka dalam keadaan terdesak itu dua anaknya ini bekerja, artinya memberikan minum kepada hewan ternaknya itu. Sehingga keadaan seperti ini dibolehkan seorang wanita untuk keluar mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya. Bahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan kisahnya ketika Nabi Musa berjalan meninggalkan negeri Mesir waktu itu diusir oleh kaum yang tinggal di Mesir itu karena tidak ada beriman kepada Nabi Musa. Beliau pergi pada malam hari itu juga ke negeri Madyan, sumber air Madyan itu sendiri, dan tanpa bekal, tanpa pakaian kecuali baju yang menempel di dalam diri. Dan beliau melakukan perjalanan selama 2 hari 2 malam. Ya, sampai kedua telapak kakinya itu disebutkan dalam tafsir itu melepuh. Sehingga beliau duduk setelah memberikan air, ya, setelah memberikan air kepada hewan ternak dua wanita anak Nabi Syuaib itu, beliau istirahat kepayahan di bawah pohon, berteduh di bawah pohon. Keadaan Nabi Musa waktu itu sangat-sangat lapar. 2 hari tanpa bekal makanan. Ketika beliau berteduh di bawah pohon, ya, Madyan itu,
beliau mengambil daunnya dan memakan daun itu. Bahkan disebutkan seakan-akan perutnya Nabi Musa ini sudah menempel dengan tulangnya, saking kempesnya, ya. Dengan tulang punggung belakangnya ini saking tepungnya, sampai tepungnya seperti apa yang dimakan, sehingga ketika beliau berteduh itu dengan makanan dari daun pohon yang beliau sandari. Maka dari sini pada istilahnya Nabi dalam kitab fikih Mar'atu Muslimah itu, ya, Syekh Mutawalli Sa'uri menjelaskan juga pada ayat 26, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khairan man istajarta qawiyyun amin. Qawiyul amin. Ya. Kedua wanita ini ketika ditanya oleh bapaknya, yaitu Nabi Syuaib, kok tumben kalian ini pulangnya lebih cepat? Ya. Kok biasanya ketika memberi makan, memberi minum hewan ternak, pulangnya agak lambat karena nunggu yang lain pergi, ya, baru bisa memberi minum air. Ketika hari itu enggak, kok cepat mulai? Karena waktu itu Nabi Musa mengambilkan air dengan timba, satu timba itu cukup untuk diminumkan oleh semua hewan ternaknya, dan semuanya kenyang dengan satu timba air yang diberikan oleh Nabi Musa itu. Sebentar. Baik, kami lanjutkan. Maka dalam kisah surat Qasas maaf ada wali santri sebentar. Pada surat Al-Qasas ayat 26 yang disebutkan dalam kitab tersebut, ketika dua anak Nabi Syuaib itu menyampaikan kenapa mereka pulang cepat, bahwasanya ada seorang laki-laki yang baik yang menolong mereka. Maka setelah itu Nabi Syuaib memerintahkan kepada dua anaknya itu meminta kepada ayahnya, ya, bahwasanya wahai bapakku, salah seorang dari wanita itu berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Maka dari pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi di situ menyampaikan bahwa Nabi Musa ketika menolong dua perempuan ini tetap menjaga batasan-batasan yang dibolehkan dalam agama Islam itu sendiri, tidak sampai mencederai kehormatan dari dua wanita ini, ya, sehingga sampai diusulkan oleh salah satu dari wanita ini, anaknya, bahwa jadikan dia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena dia itu orangnya kuat dan terpercaya, bisa dipercaya. Maka Nabi Musa menyuruh kedua anaknya itu untuk mendatangi, ya, untuk mendatangi Nabi Musa dan untuk menghadap kepada ayahnya itu sendiri.
Dalam ayat setelahnya itu disebutkan ketika Nabi Musa datang, ya, ketika dua anak perempuan ini datang kepada Nabi Musa menyampaikan bahwasanya ayahku ingin bertemu denganmu karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bukan, ya, bukan dirinya yang memanggil, kamu ayo ikut aku ke rumah, bukan. Nah, kalau bahasan ayo ikut aku ke rumah, nah, ini kan sudah bahasa beda, ya. Ketika seorang wanita yang bukan mahram mengajak seorang laki-laki yang bukan mahramnya juga untuk datang ke rumahnya, meskipun dengan tujuan dipanggil orang tuanya, tapi ketika yang digunakan oleh putri dari Nabi Syuaib ini dengan bahasa yang halus, ya, bahkan disebutkan dalam tafsir itu juga datangnya dengan seakan dengan malu-malu, ya. Disebutkan dengan menutup wajahnya, menutup sebagian wajahnya dan berkata bahwasanya ayahku ingin bertemu dengan. Ketika sudah bertemu, maka disebutkan oleh Nabi Syuaib bahwasanya ini uridu an unkihaka ihdab natayhataini. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku ini. Ya, dengan atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama 8 tahun dan jika kamu genapkan atau cukupkan selama 10 tahun, maka itu adalah kebaikan darimu. Ya, di sini Nabi Musa ketika bermunajat kepada Allah, berteduh di bawah pohon itu, beliau mengadu kepada Allah tentang kondisinya yang sedang kelaparan itu. Kemudian datanglah putri Nabi Syuaib untuk memberikan pekerjaan kepada Nabi Musa, ya, untuk menghadap kepada ayahnya, malah sama ayahnya dinikahkan, ya, dengan mahar sebagai pengganti maharnya, yaitu bekerja selama 8 tahun itu sendiri, dan itu disanggupi. Dari kisah yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rafi ini, kita bisa mengerti bahwa orang wanita bekerja itu boleh, ya, boleh-boleh saja, tapi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, beraktivitas dengan bukan mahram hanya untuk keperluan penting dan mendesak. Jika bukan keperluan penting dan mendesak, ya janganlah, karena nanti pasti itu ada setan yang akan bermain, ya, dengan hal itu. Kemudian yang kedua, memperhatikan waktu. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah masalah waktu dan durasi. Jangan sampai melampaui batas, hendaknya jangan sampai berchatting, ya, atau ngirim pesan. Pertama mungkin masalah pekerjaan, tapi karena terlalu lama dan waktunya malam, mungkin sampai tengah malam dan sebagainya, akhirnya dibicarakan bukannya pekerjaan, bisa merembet pada yang lain. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Loh, ya pertamanya masalah penting, tapi kalau karena kelamaan menjadi yang tidak penting, ya dibicarakan juga. Ini bisa masuk pada masalah khalwat akhirnya. Ya. Tidak boleh chatting atau chat dengan muhrimnya selama waktu dan keperluannya itu penting dan mendesak dan dibolehkan di dalam agama. Entah itu masalah pekerjaan atau memang bertanya dalam masalah hukum. Tapi kalau bukan masalah yang dibolehkan dalam agama, tapi kita tetap ngobrol dengan chatting dengan yang bukan mahramnya, maka otomatis kita masuk pada melebihi dari batasan khulwat. Tadi situ yang diharapkan. Yang ketiga, jangan menggunakan suara atau bahasa yang menarik hati orang yang mendengarnya atau membacanya. Ya, betul masalahnya pekerjaan, tapi bahasanya sama bosnya mungkin ada say, ada pujian-pujian yang melebihkan sehingga menimbulkan perasaan hati ini bergejolak dan lain sebagainya. Ini tidak boleh.
Atau ketika kita telepon dengan yang bukan mahramnya, kita ngomong, mungkin yang perempuan gunakan bahasa yang lembut, yang untuk menari atau sedikit menggoda bahasanya atau suaranya, ya itu juga dilarang. Ya, dilarang. Meskipun pembicaraannya itu masalah yang penting, tapi ketika bahasa atau suara yang digunakan ini suara yang mengundang syahwat, mengundang hawa nafsu, maka itu juga dilarang. Ya, baik, intinya singkat saja bahwa pertemuan antara laki-laki dan perempuan di tempat tertutup dianggap khulwat tanpa pertinggalan apapun. Jika itu tertutup, ya meskipun itu perusahaan baik, maka itu sudah khulwat. Baik untuk pekerjaan maupun untuk orang lain. Untuk masalah lain maksudnya di sini. Sebaiknya perempuan jika harus bekerja mencari tempat kerja yang sesuai dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Tidak dengan tujuan memang untuk bertemu dengan laki-laki yang dituju. Saya ingin kerja di situ. Kenapa? Di situ ada yang saya sir. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, namun jika dia terpaksa melakukan pekerjaan ini untuk menghidupi dirinya atau enggaknya, dan dia tidak mempunyai siapapun yang menafkahinya, baik suami atau saudara, maka dia harus rendah hati dan tidak membiarkan ketika bekerja ruangan keadaan tertutup, ya, atau membiarkan dirinya berduaan dengan rekan kerjanya, atau melakukan pembicaraan yang tidak penting dengan rekan kerjanya, ya, agar terhindar dari khulwat. Seperti itu. Itu inti dari pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Karena biasanya yang tanya ini lebih banyak. Maka saya tidak ingin penjelasan lama-lama agar mungkin nanti bisa notulen ini bisa bertanya tentang masalah-masalah yang dihadapi. Tentunya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, pemaparan dari Buya, dan insya Allah banyak sekali pertanyaan yang masuk itu sudah terjawab pada slide, pada penjelasan Buya. Jadi mohon maaf nanti teman-teman jika ada pertanyaan yang tadi sudah dibahas Buya tidak bisa kami bacakan kembali. Oke. Buya izin menyampaikan pertanyaan yang dari GoForm terlebih dahulu Buya. Oke. Oke. Ini semua kemarin itu sudah terjawabkan Buya. Ini pada pertemuan sesi yang tentang perempuan dan laki-laki dalam hal pekerjaan tadi sudah Buya sampaikan, dan ini yang chatting WA juga sudah Buya slide-kan. Alhamdulillah. Ini Buya, bagaimana jika perempuan itu menjadi driver ojek online? Nah, karena sering mendapat penumpang laki-laki ini berhubungan dengan pekerjaan Buya. Apakah ini tetap perempuan ini harus tetap karena hanya satu-satunya misalnya menjadi driver ojek, terus harus mencari pekerjaan lain atau bagaimana Buya? Setelah menerima pembahasan Buya bahwa meskipun dalam pekerjaan memang ada sesuatu batasan, ada kemudorotan bahwa perempuan yang menjadi driver ojek online itu banyak mudorotnya. Terus mohon ini saran dari Buya bagaimana pemaparannya? Oke. Untuk perempuan ataupun laki-laki, ya, yang menjadi driver ojek online, ini sekiranya baik yang perempuan dulu karena pertanyaan ya. Ketika perempuan di driver ojek online, memang tempatnya terbuka, tapi berboncengan dengan yang bukan mahramnya ini masalah, ya, masalah. Karena nanti bagaimana juga di kendaraan, ya, sepeda motor apalagi, ya, sepeda motor, kita bicara masalah sepeda motor, itu pasti ada ngeremnya. Nah, di situ ada sentuhan, ya, sentuhan. Nah, sentuhan ini meskipun ada pembatasnya, tapi pembatas ini tipis gitu loh, maka akan menimbulkan gejolak, ya, otomatis misalnya apa itu yang menjadi haram, ya, nanti ketika penumpang ojek ini penumpangnya itu laki-laki, ya, ketika penumpangnya laki-laki,
Nah, ketika terjadi gesekan atau sentuhan kulit, inilah yang dilarang, yang diharamkan. Maka mungkin yang bisa menjadi solusi sekiranya ada pembatas, meskipun motor ya. Meskipun motor kan sekarang ada misalnya sandaran punggung lah. Sandaran punggung itu sekiranya taruh di tengah-tengah. Kalau misalnya driver ojek online-nya ini perempuan, ya maka taruh di tengah-tengahnya itu. Atau driver ojeknya laki-laki pun itu taruh di tengah-tengahnya. Sekiranya perempuan, ketika penumpangnya ini perempuan, tidak terjadi sentuhan kulit itu sendiri atau sentuhan badan ini sendiri. Ya. Dan insya Allah itu juga tempat terbuka, tidak ada niatan untuk mengikuti syahwat atau nafsunya, maka masih dalam rangka dibolehkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri itu sendiri, bekerja. Ya. Tapi jika ada pekerjaan lain yang sekiranya lebih aman untuk kehormatan wanita, maka sebaiknya bisa mencari alternatif yang lain itu. Ya. Kalau misalnya penumpangnya laki-laki dan ini memanfaatkan kesempatan gitu Bu ya, apakah si driver perempuan ini ada dosanya atau gimana Bu ya? Berdosa apa tidak? Dia memang tidak sengaja gitu. Memang jadi pekerjaannya, terus ada penumpangnya ini yang jahil gitu Bu ya? Ya, memang. Jadi ketika dia memilih pekerjaan itu, dia harus berhati-hati. Artinya di sini, ketika ada laki-laki seperti ini, ya memang dia harus milih ya pekerjaannya atau kehormatannya, gitu loh. Ya, jangan sampai dia merelakan kehormatannya yang mungkin ya seharga 1 kali perjalanan itu, tapi dia rela ya kehormatannya dilecehkan atau bahkan dia menikmati itu. Itu yang otomatis ya dosa besar juga, artinya pekerjaannya menimbulkan dosa bagi dia. Ya, kalau dia membiarkan hal itu, ya, maka saja dia juga berdosa gitu loh. Meskipun dia dimanfaatkan oleh penumpangnya itu, tapi dia membiarkan hal itu. Gitu. Kalau misalnya itu terjadi, ya sudah turunkan saja penumpang itu. Toh rezeki yang ngatur Gusti Allah kan gitu. Kita bekerja dalam rangka usaha. Ya. Ingat, kita usaha saja, yang mengatur rezeki kita Allah. Ya. Nominal itu bukan menjadi penentu kita cukup hidup kita. Ya. Tapi yang menjadikan cukup hidup kita adalah hati kita. Kalau hati kita sudah dicukupkan oleh Allah, ya maka insya Allah apa yang kita dapatkan dari pekerjaan itu sudah akan mencukupi kita. Tapi kalau hati kita selalu tamak, ya tidak merasa bersyukur, tidak selalu merasa kurang, maka sebab banyak pun yang kita miliki tidak akan merasa cukup kita. Jadi pekerjaan pun itu kalau sudah tahu resikonya akan menjadikan dosa, ya sebaiknya dihindari. Dia harus bisa memberikan halangan pencegahan sekiranya tidak terjadi hal itu, gitu loh. Kalau dia membiarkan, ya sama halnya dia berdosa. Insya Allah sudah jelas teman-teman untuk masalah pekerjaan sebagai perempuan driver dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya Bu ya, bagaimana adab menerima tamu lawan jenis yang bukan keluarga, bukan muhrimnya di saat suami sedang tidak di rumah, ini sebagai si istri. Kemudian apakah ada aturan khusus atau pripun Bu ya? Karena meskipun ada tamu misalnya tidak memberi kabar gitu, belum sempat izin ke suaminya gitu Bu ya. Jadi ini seorang istri harus bagaimana Bu? Monggo Bu ya. Baik, ketika ada tamu sedangkan seorang istri sendirian di dalam rumahnya, maka selama bisa ditemui di luar rumah, di teras rumah, ya, maka sebaiknya ditemui di teras rumah. Ya. Jika tidak mau, ya maka silahkan menunggu suaminya datang. Seperti itu. Karena kalau di dalam rumah, sedangkan di dalam rumah tidak ada orang lain, dia anaknya mungkin tidak ada,
dia sedang sekolah, sedang dia sendiri di dalam rumah, dia mau menerima tamu laki-laki, ini masuk pada kategori kholwat nantinya. Masuk pada kategori kholwat. Ya. Kalau dia ingin, gimana? Monggo biar lanjut dulu. Kalau dia mau menerima tamu itu ya terima tamunya di luar. Ya. Jangan biarkan seorang tamu itu memaksa untuk masuk ke dalam, sedangkan dia sedang sendirian dan dia laki-laki itu juga sendirian. Seperti itu. Terus kalau misalnya kan sekarang ada teknologi Bu ya, bisa telepon dulu suami dengan minta izin. Dan ketika si suami memberi izin gitu, misalnya karena tamu jauh, harus ke rumah, harus misalnya ke kamar mandi gitu Bu ya. Hukumnya. Nah, kalau misalnya pada kondisi menurut masa kita nggak boleh makan, monggo dimasukkan, tapi Anda jangan satu ruangan dengan dia, gitu loh. Ini menjadi masalah ketika kita satu ruangan, misalnya dia di ruang tamu, monggo jangan di dapur atau di ruang tengah belakang. Sekiranya pembicaraan itu tidak langsung berhadapan di satu ruangan, ya. Dan biarkan pintu itu terbuka dari luar. Ketika siapapun bebas masuk, artinya tidak ada keinginan untuk privasi dengan dua orang itu. Tapi kalau sudah ada keinginan untuk berprivasi, menyendiri dengan tamunya itulah. Meskipun sudah izin, iki ono tamu tuh ada, saat tamu ini lur-luran ya, nah, misalnya gitu, nah, itu haram nanti jadinya. Karena apa? Dia sudah ada ingin berduaan dengan keinginan untuk berbicara berdua dengan tamunya itu. Artinya meskipun suaminya yang menyuruh, iku temono konco kuwado iku saken niku. Ya. Suami ya temono wis ngomong-ngomong sing enak-enak ngono wis. Itu enggak boleh kita nuruti. Ya. Seandainya suaminya pun yang menyuruh, ya. Jangan dituruti. Karena itu masuk pada kholwat nantinya. Haram. Tidak boleh mentaati perintah jika perintah itu maksiat. La ta'ata li makhluk li maksiatil khaliq. Siapapun yang memberi perintah untuk maksiat, meskipun itu orang tua kita, kita tidak boleh taat. Meskipun itu suami, tidak boleh taat jika perintahnya itu akan maksiat. Ya, seperti itu. Meskipun suami mengizinkan, tetapi harus ada batasan, berbeda ruangan seperti itu ya Bu ya. Beda ruangan, pintunya terbuka, ya seperti itu. Ini kalau misalnya di Indonesia ini kan ada hukum normanya. Oh kok nggak sopan tamu dibiarkan sendiri begitu Bu ya? Karena fenomena di masyarakat kan seperti itu gitu. Jadi harus menjelaskan terlebih dahulu ke tamu atau pripun ini karena apa? Ada batasan, ada adat gitu Bu ya. Kok nggak enak kan gitu. Kok gak sopan gitu ya? Kepribadian seorang wanita itu akan mudah dimengerti oleh laki-laki. Artinya ketika seorang wanita istri itu menemui tamu dari balik ruangan, dari ruangan yang sebelah, dari ruangan yang berbeda, maka tamu ini otomatis akan berarti, ini jaga muruah. Laki-laki punya perasaan seperti itu, ya. Atau seorang perempuan juga ketika misalnya ya dia bertamu ke rumah orang, istrinya tidak ada, istri dari laki-laki itu tidak ada, dipersilahkan masuklah oleh orang laki-laki itu. Maka ketika enak ngobrol dan seterusnya, otomatis wanita akan sedikit mengerti kepribadian laki-laki ini bagaimana, ya, ngobrol tanpa ada mahramnya dengan wanita itu sendiri. Orang akan paham itu, menilai, ya, dan dia artinya tamunya itu akan mengerti, ini dalam rangka menjaga kehormatan dari keluarganya. Insya Allah norma-norma itu akan terjawab sendiri, ya, dengan adanya kita benar-benar menjaga syariat itu, ya, menjaga batasan-batasan di dalam hukum Islam. Itu akan terjawab sendiri. Ini memang norma yang baik, yang sopan, ya. Tidak seharusnya
seorang wanita menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya sendirian di dalam rumahnya, ada batasan, ya seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah sudah terjawab dengan jelas ya teman-teman, bahwa bagaimana kita sebagai istri menerima tamu laki-laki ketika berada sendirian di dalam rumah. Selanjutnya Bu ya, pertanyaan selanjutnya tentang satir musola itu seperti apa yang seharusnya baiknya Bu ya? Karena kadang ada satir itu lebih rendah sehingga kelihatan atau jamaah antara jamaah perempuan sama jamaah laki-laki. Itu seperti apa Bu ya yang bagus gitu ya seharusnya? Saat satir itu seharusnya menutup tinggi badan bagus. Tapi dengan catatan masih dalam batasan dibolehkan seorang itu bermakmum kepada imam, ya. Misalnya dengan selambu, ya, yang mudah disingkap, tapi selambunya itu lebih tinggi daripada tinggi badan wanita, maka itu sudah sangat baik karena akan menjaga kehormatan dan aurat wanita itu. Karena sekali lagi, meskipun kita berada di dalam musola ataupun masjid, ya, kadang orang laki-laki itu mungkin ingin delok sapa sing teko ana wong ayu ndak lah. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan kalau misalnya satirnya itu lebih rendah atau separuh badan, nah sing laki-laki kan ciling atau yang perempuan ciling dia ono sing ganteng ta, misalnya seperti itu misalnya ada. Maka yang baik ya menutup lebih tinggi daripada badan seseorang itu sendiri sehingga tidak bisa bertukar pandangan atau berpandang-pandangan antara yang bukan mahram, apalagi itu di dalam tempat ibadah. Alhamdulillah, terjawab teman-teman. Kalau misalnya satir di musola jenengan yang masih rendah, mungkin bisa diusulkan ke pengurus musolanya. Ada baiknya seperti itu, gitu ya. Bu ya, ini selanjutnya bagaimana kholat yang dengan niatan ta'aruf. Nah, ini yang diperbolehkan seperti apa? Apakah boleh bertemu meskipun misalnya membawa anak yang belum balik gitu? Apakah diperbolehkan gitu Bu ya? Misalnya bertiga tapi sama anak yang belum balik misalnya gitu. Pripun Bu ya? Batasan ta'arufnya yang diperbolehkan. Ta'aruf diperbolehkan bersama dengan mahramnya. Ini mahram yang sudah mengerti, ya, mahram yang sudah mengerti. Mahram anak kecil, ya, iya mahram memang anak kecil ini, tapi dia masih belum mengerti, ya, maka tidak boleh, tetap tidak boleh dianggap ini artinya dalam konteks kita sholat berjamaah, ya, aurat perempuan di dalam sholat, ya, wajah dan telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan. Maka ketika hukum orang berjamaah ini sah dengan anak yang sudah tamyiz, ya. Maka batasan mahram itu minimal anak itu sudah tamyiz, sudah mengerti. Oh iki ibuku, oh iki bapakku kate nglakoni ngene, gak oleh gitu soalnya. Itu artinya sudah mengerti, maka itu boleh ditemani. Kalau masih anak kecil, mungkin di bawah 7 tahun, itu nggak boleh. Kenapa? Anak itu belum usia tamyiz dan belum mengerti, ya. Dan nggak boleh ta'aruf dengan hanya mengajak anak kecil atau si bayi, ya. Anak bayi digendong jak ta'aruf ngomong-ngomong nang loro, bayi ini ditele yang lakoni apa ya iso ae akhirnya. Nah, seperti itu, ya. Atau anak kecil diselimurno dikei HP, ya, senengane HP, tinggal yang ta'aruf ini melakukan hal-hal yang lain bisa saja. Dan itu dalam syariat tidak boleh masih ketika masih ta'aruf dengan menggunakan membawa ya mahramnya yang masih anak-anak kecil yang belum mengerti, ya, atau belum tamyiz. Terus ini kalau misalnya ta'aruf itu batasan memandangnya seperti apa yang diperbolehkan Bu ya? Kan kadang perlu untuk melihat gitu kan Bu ya? Oh iya, boleh. Bahkan ketika Rasulullah itu memerintahkan sahabat ketika ingin menikah, ya Rasulullah aku ingin menikah seorang
wanita. Maka Rasulullah memerintahkan, lihatlah dia, suruh lihat makan. Ya, ya sama, yang boleh melihat adalah wajah dan telapak tangan. Ya, telapak tangan. Akan tapi memang ada beberapa qaul. Ya, ketika aman fitnah, ya, boleh misalnya melihat kaki. Ya, melihat kaki, karena biasanya wanita itu bisa dilihat dari kakinya seperti itu atau jari-jarinya. Nah, ketika aman fitnah dan disaksikan oleh artinya aman fitnah di situ ada beberapa mahram yang ikut menyaksikannya, menyertainya. Ya, seperti itu boleh dengan tujuan memang menikah. Ya, boleh betul. Untuk misalnya khawatir ono cacate iki. Nah, misalnya jarine karime telu, ya itu boleh. Jari kakinya jelas sih, cakep nggak sih boleh seperti itu. Ya. Bahkan dalam kitab itu ada yang lebih anu lagi. Nanti kalau ngaji yang kitab itu. Kalau misalnya yang Muhammad aja. Yang laki-laki ini menyuruh perempuan tadi berjalan. Coba saya pengen lihat jalannya gitu. Diperbolehkan tidak Bu ya dalam bertaaruf gitu? Kalau untuk taat kan? Itu boleh. Ya, selama aman fitnah dan yaitu disertai barang mahram. Ya, karena memang niatnya untuk mengenal. Iso melaku ndak iki? Kira-kira kuwatir loro tibake lungguh tok tibake mlakune ya misalnya ndak normal dan lain sebagainya. Itu kan perlu dinilai juga. Oke. Itu kenapa di dalam adat Jawa biasanya disuruh mengeluarkan minuman untuk apa? Itu karena memang untuk bisa mengenalkan wanita ini boleh itu memang. Ya, tahu tata jalannya, tahu bagaimana bersikap ketika ngetokno wedangi, ya. Ini sudah ketahuan, ya. Misalnya ketika seorang taruh nemui cara bicaranya saja kedus ngono ya. Ya. Ini sudah ketahuan, iki wonge kok ngene iki wis. Ya, wong ngene. Kok dia masih mau? Ya sudah, resikonya ditanggung sendiri gitu loh. Artinya dari ta'aruf itu akan mengenal sedikit sifatnya. Ya. Seperti itu. Ini bukan curhat lo ya. Alhamdulillah. Teman-teman, untuk masalah batasan ta'aruf, mohon insya Allah kita semua sudah paham, dan nanti para ibu ini yang calon nanti mempunyai mantu ya diperhatikan batasan-batasan ta'arufnya. Sebagai pelajaran buat kami semuanya Bu ya. Selanjutnya Bu ya, bagaimana jika dalam ada gathering, misalnya lembaga mengadakan gathering karyawan begitu, ini kan tidak ada gamenya, ada semacam outbound gitu yang dicampur antara laki-laki perempuan. Otomatis ketika ada game itu ada bersentuhan gitu Bu ya. Dan ini si istri misalnya pergi sendiri tanpa ada suami, tanpa didampingi suami. Ini diperbolehkan enggak Bu ya? Artinya ya memang tadi sudah dijawab semua Bu ya, memang harus ada batasan, tapi ketika ada gathering, ada kegiatan bareng sesuai game outbound begitu, dan atau misalnya ini daftar haji gitu Bu ya, atau umroh berangkat sendiri tanpa adanya suami yang menyertai, otomatis kan bertemu dengan laki-laki lain gitu Bu ya, apa diperbolehkan Bu ya? Mengikuti game, mengikuti outbound. Antara game dan daftar haji ini dua masalah berbeda. Nggih. Antara game dan haji ini dua masalah berbeda. Baik. Yang pertama, ketika untuk keluar bukan untuk tujuan bekerja. Nah, maaf, tidak tahu keluar sendiri nih. Ya, ketika keluar seorang wanita dengan tidak tujuan bekerja, bukan tujuannya mendesak penting, maka dia harus disertai dengan mahramnya. Itu, ya. Misalnya outbound dengan bekerja dengan teman-teman
sejawat dengan teman-teman kerja. Maka kalau dia bersama dengan wanita-wanita yang lain, ya teman-teman wanita, itu bisa dikatakan sebagai bersama dengan mahramnya juga. Artinya ketika keluar di situ dia juga harus bisa menjaga jangan sampai ya ada ikhtilat yang diharamkan, percampuran yang diharamkan, meskipun itu dalam acara bukan kerja. Misalnya kan biasanya ada makan bareng ya seperti itu. Nah, makan bareng itu ya cari tempat duduk yang berjauhan dari laki-laki, jangan cari tempat duduk yang bersinggungan berempetan dengan laki-laki. Monggo boleh, ya, nggak masalah, ya, karena dia tidak sendiri. Beda lagi kalau dia perempuan sendiri, ya, dia perempuan sendiri, yang lainnya laki-laki bukan mahramnya semua, ya jangan ikut kalau seperti itu. Tapi kalau ada wanita yang bersama dia banyak, maka silahkan ikut, tapi ya jangan jaga dirinya jangan sampai ikhtilat. Kemudian yang masalah haji, haji ini ketika seseorang wanita berangkat haji boleh, meskipun tanpa izin dari suaminya. Ya. Daftar haji, keluar sendirian, daftar, tidak masalah, boleh, karena haji ini wajib. Ibadah seperti itu ya. Haji ini rukun di dalam Islam, boleh meskipun si suami tidak mengizinkan, wanita itu boleh keluar untuk ibadah haji ya, karena wajib ya, dia sudah mampu, sudah ini itu wajib. Maka masalah haji dan ini beda memang, meskipun tanpa disertai mahram ya, artinya ketika dia haji, dia otomatis kalau haji kan tidak sendirian perempuannya, banyak teman wanita lainnya, boleh dia haji itu. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah sudah terjawab nih teman-teman. Ini selanjutnya Bu ya, bagaimana tenaga medis sebagai seorang perawat, itu kan perempuan merawat pasiennya yang laki-laki, otomatis dalam misalnya satu ruang VIP itu kan sendirian gitu Bu ya. Ini dalam hal pekerjaan memang Bu ya. Terus dan hubungannya juga dengan sebagai seorang perawat tadi, merawat pasien laki-laki yang VIP ada di ruangan sendiri tanpa ada orang lain gitu. Ini diperbolehkan. Terus bagaimana dengan pijat? Kan misalnya gini, kesleo gitu Bu ya. Lah tukang pijatnya ini laki-laki. Misalnya kesleo atau patah tulang yang benar kan itu laki-laki. Perempuan untuk ke medis laki-laki yang otomatis kalau pijat bersentuhan, menyentuh itu bagaimana Bu ya? Apakah dalam pandangan boleh diizinkan karena memang demi kesehatan, demi medis gitu Bu ya? Monggo. Oke. Baik. Ketika seorang kasus yang pertama, ketika seorang perawat perempuan merawat pasien laki-laki yang di ruang khusus, ruang VIP tersendiri, kamar ya, kamar sendiri. Okay. Maka monggo itu tugas dia, selama ya dia bisa menjaga agar tidak terjadi sesuatu melewati batasan-batasan khulwat tadi. Nah, biarkan pintunya terbuka kalau memang dia sendiri, karena biasanya perawat itu ya sendiri mungkin hanya menyuntikkan obat sekali suntik atau memberikan obat langsung keluar ya. Dan dalam kondisi memang itu tempat umum, bukan tempat khusus, meskipun di kamar ruangan khusus, tapi itu rumah sakit ya, rumah sakit, apalagi kondisinya ini kondisi orang sakit berobat, maka di situ juga dibolehkan seorang perawat ini merawat seorang laki-laki dengan waktu. Nah, sekali lagi tadi kan saya sempat sebutkan waktunya ini ya waktu yang penting saja. Misalnya nyuntik, setelah suntik Pak minum ini minum obatnya ini, setelah itu ya sudah dia segera keluar, jangan terus duduk ngajak ngobrol dan sebagainya. Lah itu beda lagi masalahnya nanti ya. Gunakan waktu sepenting mungkin yang harus dilakukan dalam pekerjaan itu. Setelah itu ya sudah, tinggalkan pasien itu sendirian. Kemudian untuk yang pijat ya, misalnya tukang pijatnya laki-laki ya, sebaiknya untuk berobat memang boleh selama ada mahram yang menemani. Artinya tidak boleh wanita itu datang sendiri masuk ke ruang tukang pijat, kemudian wis tunggu di luar suaminya, bojone dipijat ijenan wong loro, ini jelas haram ya. Apalagi yang dipijat area
yang istilahnya baina surah waruba, ya. Ini tidak boleh jelas itu, ya haram jelas. Untuk daerah yang boleh dipijat itu seperti daerah-daerah yang istilahnya ya wajar lah terbuka, ya boleh terbuka dalam kondisi darurat, misalnya tangan, ya tangan keselio, ya maka silahkan dipijat dengan apa itu tukang pijat, ya. Antara tukang pijat dan dokter ini beda hukumnya, ya. Ya, tukang pijat dan dokter ini beda hukumnya. Misalnya ada dokter spesialis apa itu namanya melahirkan, ya operasi, ya. Karena tidak ada dokter perempuan, ya boleh saja itu. Tapi kalau tukang pijat, karena tukang pijat ini juga istilahnya ya bukan alternatif satu-satunya, masih ada alternatif yang lain, misalnya cari yang darurat, ya. Kalau masih tukang pijat biasanya masih belum kondisi yang darurat, biasanya sakitnya mungkin cuma keselio dan sebagainya. Nah, seandainya pijat seperti itu ya harus ditemani oleh mahramnya, jangan sampai sendirian. Intinya di situ, ya. Kalau misalnya pijat daerah punggung, Pak, biarkan itu dalam pakaian, jangan sampai dibuka punggungnya. Kalau tukang pijitnya ini menyuruhnya buka, Bu ya? Karena memang nggak kelihatan, misalnya belum bisa melihat mana titiknya gitu. Ya berarti nggak canggih tukang pijat deh, gitu aja. Cari yang canggih titik, wis pinter pengalaman gitu lah. Ya, sih buka kelambine gak ketok iki sing diloro, canggih itu dia memanfaatkan jelas itu kan. Bahaya. Itu iya. Tapi gak usah dibuka, pijetin set. Nah, aja. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya berhubungan dengan medis diperbolehkan asal tadi ada aturan-aturannya, gitu Bu ya. Selanjutnya Bu ya, pertanyaan selanjutnya, insya Allah tadi sudah jelas teman-teman tentang medis yang berkhawat dengan tenaga medis maupun kita yang berobat ke laki-laki, tukang pijat laki-laki misalnya seperti itu. Berikutnya Bu ya, jika bersama banyak orang tapi ada 2 orang yang saling pandang dalam durasi yang lama, apakah termasuk kholwat atau masuknya ke zina mata gini Bu ya? Monggo Bu ya. Gimana ulangi? Maaf, haruskan. Ini jika bersama banyak orang, misalnya dalam kerumunan atau apa gitu, tapi ada 2 orang ini yang saling pandang dalam durasi yang lama, memang sengaja gitu saling pandang. Apa termasuk kholwat atau masuknya ke zina mata gitu Bu ya? Iya, itu masuk dalam kholwat, dan otomatis ya, dosa zina mata itu diantaranya. Artinya dia berkholwat dengan mata itu dengan matanya. Begitu. Nah, misalnya juga orang misalnya ada pengajian ya, ada satir misalnya. Sepertinya Bu ya terpental kembali. Keluar ini. Sambil nunggu ya teman-teman. Yang tadi belum terbacakan oleh saya bisa di-up kembali nggih, mohon maaf karena ini chatnya harus saya naik lagi. Ini saya urut dari atas untuk membacakan pertanyaan yang memang belum terbahas pada paparan dan relevan akan kami bacakan. Dan tadi kalau misalnya terlewati oleh saya yang di atas-atas, maaf iya, alhamdulillah. Sinyal menawi Bu ya. Jadi kalau misalnya saja pengajian ya, hadir pengajian, tapi pembatasnya ini hanya kain, kemudian terjadi gesekan tempelan badan, singgungan badan, ini juga tidak boleh. Ini juga masuk pada ikhtilat yang diharamkan. Ya. Atau pulang meskipun pulang dari pengajian sengaja jalan dempet-dempetan, desek-desekan dengan yang bukan mahramnya, ini juga haram, ikhtilat yang diharapkan. Ya, seperti itu. Tadi pertanyaannya itu ya?
Iya Bu ya. Terus, jadi meskipun dalam keramaian, cuman dua orang ini kok tiba-tiba saling pandang terus dalam durasi yang lama gitu loh ya tadi. Ya, iya. Itu dia berkolwat dengan matanya, artinya berzina dengan matanya dan dosa itu. Iya. Insya Allah sudah jelas ini teman-teman G. Di sini kita garis bawahi bahwasanya yang dosa itu bukan hanya laki perempuan, tapi laki-laki itu juga harus menjaga pandangannya. Ya, laki-laki itu harus menjaga pandangan. Misalnya seperti contoh tadi di pengajian, si wanita konsentrasi melihat depan, yang laki-laki jamaah laki-laki melihat seorang wanita di barisan orang wanita, maka yang dosa bukanlah perempuannya, yang dosa ini laki-lakinya, gitu loh. Dalam ikhtilat itu yang perempuan tidak dosa, tapi yang dosa adalah yang melihat, ya, yang melihat itu sendiri. Jadi bukan hanya perempuan yang disudutkan dalam hal ini, tapi laki-laki juga kena dosanya juga. Jadi adil ya Bu ya, kedua belah pihak kalau misalnya memang terjadi pandangan. Seperti itu. Tidak perempuannya saja yang disalahkan ya Bu ya, kadang begitu. Selanjutnya Bu ya, bagaimana hukum masuk bioskop? Nah, ketika kita memang berniat untuk hanya nonton film, tetapi tidak ada niat maksiat sama sekali, cuman kan di dalam bioskop banyak orang dan banyak sekali variasi niatan mereka untuk berada di dalam bioskop. Dan nyata-nyata ada kelihatan orang yang sedang pacaran. Kita melihatnya itu Bu ya. Kita pengen lihat bioskop, nonton bioskop, masuk ke dalam gedung bioskop, nonton film, tetapi di dalam situ ada orang yang sedang pacaran gitu Bu ya. Kita melihatnya bagaimana? Apakah ini termasuk kita dihukumi dosa atau pripun Bu ya? Monggo. Oke. Baik. Dari pembicaraan mengenai khalwat ikhtilat tadi ya, ini karena ini tempatnya umum rame kan ya. Maka dari itu harus diperhatikan dengan baik bahwa tempat yang dia tuju itu adalah bukan tempat yang baik. Sebentar ya teman-teman, ini sinyal sedang tidak bersahabat. Bu ya, sepertinya juga terpental kembali. Nah, sama seperti jenengan ketika masuk ke room Zoom, chat ke saya berkali-kali, Mbak saya kok nggak bisa Mbak. Ini faktor sinyal, faktor memang bukan human error, tapi mungkin dari sinyalnya, dari HP-nya. Jadi mohon bersabar ya teman-teman. Tadi pertanyaan yang moderator bacakan, yang saya bacakan itu tentang ketika kondisi kita berada di gedung bioskop. Nah, di gedung bioskop nonton film niatnya kita memang baik, tetapi pandangan kita ini yang tidak baik gitu. Melihatnya mau dihindari kayak apa, mau di depan mata seperti itu. Jadi kita tunggu jawaban dari Buya bagaimana hukum ketika kita melihat hal yang tidak baik di tempat ramai yang kita niatan untuk hadir di situ memang tidak baik. Nah, ini seperti apa? Baik, maaf ya, otomatis tidak tahu kok tiba-tiba balik ketika kita tempat bioskop tadi ya, sekali lagi tempat bioskop itu bukan tempat yang baik, sekali lagi. Kecuali di bioskop itu sudah pasti ada pengajian, tayangan pengajian ya, ulama fulan bin fulan. Nah, maka ketika kita hadir di tempat umum ya, terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan, tapi ya sesuai dengan ada pembatasnya. Nah, ada pembatasnya. Meskipun dalam bioskop boleh, tapi kalau sudah kita niat misalnya datang ke bioskop film lah nang bioskop, datangnya saja itu masuk pada kategori ikhtilat yang diharamkan. Ya, ikhtilat yang diharamkan. Kenapa? Tujuan ke sana bukan untuk sesuatu yang dibolehkan dalam syar'i, ya. Sesuatu yang dibolehkan dalam syar'i. Maka dari itu, ya otomatis, ya. Meskipun saya kan ditemani suami. Iya, sama ditemani suami.
Tapi di situ ada ikhtilat, ya. Dan datang ke situ, ya, bukan untuk tujuan yang baik, ya. Arti yang baik ini yang sesuai dengan syar'i, yang sesuai dengan agama Islam. Ya. Biskop untuk film, ya untuk menghibur diri, bolehlah menghibur diri, tapi kan tidak harus ikhtilat percampuran laki-laki perempuan. Di mana dalam biskop samain bisa melihat wajah yang bukan muhrimnya, yang bukan muhrimnya juga bisa melihat wajah sampean. Itu yang menjadi masalah, ya. Itu yang menjadi masalah ke depannya. Maka dari itu, ketika seseorang hadir di tempat-tempat umum, ya, dengan tujuan yang tidak baik, itu sudah tidak boleh, ya. Itu sudah tidak boleh. Ya, itu ya pertanyaannya tadi ya, kira-kira ya. Jelas ya. Jadi tadi terpental ya. Terpental tadi ya tadi. Jadi pertanyaan tadi berada di gedung bioskop, kemudian memandang sesuatu yang tidak baik, yang tidak harus dilihat gitu Bu ya, orang yang berpacaran, orang yang bersama gitu. Jadi memang baiknya dihindari ya Bu ya, cari tempat yang baik gitu. Terus ini hubungannya dengan melihat tadi Bu ya, bagaimana jika seorang perempuan ini melihat di video itu artis-artis, misalnya tadi dibahas oleh Buya, artis Korea gitu, yang ngedance, yang itu, dan kita melihatnya dengan enjoy, tidak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu Bu ya. Apakah ini masih diperbolehkan atau sudah stop, dihindari gitu Bu ya? Karena banyak sekali, apalagi lihat drakor itu artis-artis yang ganteng-ganteng gitu misalnya Bu ya. Ini apakah harus kita tetap jaga pandangan? Gak boleh lah, sudah cut, jangan dilihat terus gitu. Gitu Bu ya, pripun Bu ya. Ini banyak sekali Bu ya yang ngefans BTS, yang ngeband artis drakor gitu Bu ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini Buya terpental kembali keluar dari Zoom. Saya lihat tidak ada namanya, Masya Allah. Nanti bisa kita ulangi lagi pertanyaannya. Ini tadi ada yang bertanya tentang di kolom obrolan tentang bagaimana memandang seorang perempuan yang memandang. Assalamualaikum Buya. Pertanyaan coba, dalam ulangi gitu. Sudah putus. Oh, ini seorang perempuan misalnya Bu yang senang lihat drakor. Nah, drakor itu kan isinya laki-laki Korea yang ganteng, yang ya maskulin dan pokoknya yang disukai gitu ya. Atau lihat dance grup penyanyi gitu, misalnya K-pop atau BTS atau seperti itu Bu ya. Jadi hanya untuk melihat, senang melihatnya, meskipun memang yang dilihat memang ganteng gitu. Ini apa harus kami stop sudah, jangan dilihat, jangan diteruskan ya drakornya, atau apakah masih tetap diperbolehkan atas hanya untuk sebagai hiburan gitu? Apa kami harus bagaimana ini Bu ya? Salah satu penggemar Korea. Ngerti sudah. Ya sebenarnya itu melihat gambar ya yang menimbulkan nafsu untuk timbul, ya itu juga dilarang. Video atau gambar, ya sama halnya ketika seorang laki-laki melihat foto atau video wanita yang bukan muhrimnya, sama itu haram. Wanita melihat misalnya artis yang dia fans ya, yang dia fani ya, yang dia gemari, kemudian ganteng ire, kok ngene ire, itu juga haram. Ya, itu juga haram. Ya, karena sekali lagi itu termasuk dalam kategori ya sekali zina matanya. Ya. Pandangan. Meskipun untuk sekedar hiburan gitu Bu ya. Iya, sama aja laki-laki misalnya, saya melihat video misalnya konser, video dangdut yang goyang-goyangan gitu, ya kan itu hiburan juga menurut laki-laki itu, ya. Sama wanita mungkin hiburannya wajah sing ganteng ini, itu juga sama, ya, karena dia bukan muhrimnya,
Beda lagi lek ndelok bojoku ganteng nemen rek kaya artis Korea. Mboten napa niku. Masya sak jam 2 jam mboten napa. Seumur hidup Bu ya. Itu kalau yang dipandang itu bukan mahramnya, itu yang menjadi masalah. Ya, itu yang menjadi masalah. Itu kalau misalnya sudah bersuami, kalau misalnya masih single Bu ya, tetap Sama tidak saja. boleh. Sama saja, nggih. Sama saja. Jadi sama saja itu. Jadi Terus yang harus single stop. boleh konser-konser gitu bebas karena Iya. sama aja itu hukumnya. Ya kalau Jadi gitu laki-laki yang belum menikah bebas lihat apa bentuk tubuh wanita itu akhirnya kan seperti itu nanti. Janji. Sama. Ya. Paham. Jadi meskipun lihat konser atau lihat video dari IP dari media sosial gitu tetap tidak diperbolehkan, sama saja ngoten gitu ya. Misalnya ingin lihat video yang membuat dia terhibur, ya cari video misalnya yang tidak menimbulkan syahwat yang timbul dari dalam dirinya. Misalnya mungkin film-film ya film hantu atau apa gitu ya. Sekiranya di dalam film itu memang tidak ada sesuatu yang juga haram untuk dia lihat gitu. Memang ingin hiburan. Iya. Insya Allah sudah sangat jelas ya teman-teman. Jadi mulai sekarang stop untuk melihat K-pop, Masya Allah Bu ya. Ini penggemarnya banyak, mak-mak juga. Iya. Memang manusia ya, sekali lagi manusia itu pada dasarnya ingin melihat sesuatu yang menarik untuk dirinya. Ya. Akan tapi sebaik-baik manusia adalah ketika menyadari setelah melakukan itu dia langsung segera meminta ampun kepada Allah. Kita sudah meminta ampun kepada Allah, maka dia diampuni oleh Allah dosanya. Artinya itu sebaik-baik orang menyadari kesalahannya. Tapi kalau tidak sadar kesalahannya, ya kemudian dia terus-terusan melakukan hal itu, inilah yang menjadikan orang itu seburuk-buruk manusia. Jadi harus mulai sekarang pandai-pandai menghalau pandangan, mengalihkan pandangan gitu ya Bu ya. Jadi sulit Bu ya. Semuanya di depan mata. Sekarang Bu ya, pertanyaan selanjutnya izin menanyakan kembali bagaimana seumpama gini punya guru ini laki-laki. Seorang kiai, misalnya kiai gitu, sering kali kita misalnya ini santrinya ini nyaman dengan kiai itu, misalnya ngobrol, bertanya, terus curhat, bertanya tentang permasalahan apapun gini, dan seolah-olah semua itu terselesaikan dengan ketika kita ngobrolnya dengan kiai atau guru laki-laki tersebut, meskipun bersama dengan istrinya. Nah ini apakah batasan seorang santri dengan kiai ini diperbolehkan selagi memang untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan masalah gitu Bu ya? Pripun? Ya sekali lagi jika pembicaraan itu masalah penting agama, ya masalah ilmu pengetahuan, dan memang tidak ada niat bagi dia untuk menuruti nafsunya dalam pembicaraan itu, maka boleh-boleh saja. Dan sekali lagi tempatnya bukan tempat yang tertutup, ya. Bukan tempat tertutup, ya. Kalau tempatnya itu misalnya tanya pada kiainya, tapi kok suruh masuk ke ruangan kiainya ditutup wong luru-luran tok, ya ini yang tidak boleh, ya. Asal kiai ya duwe nafsu, gampangannya seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi kalau ketika seseorang ingin bertanya tentang masalah agama, dia juga harus ngerti mana batasan dibolehkan. Ketika itu tempatnya disebut sebagai tempat kholwat, ya, tertutup, menyendiri dari lainnya, maka itu haram dilakukan.
Bisa bertanya dalam kondisi terbuka, bisa bertanya dalam kondisi yang lain. Kenapa harus di tempat yang tertutup? Seperti itu. Meskipun si santri ini merasakan nyaman ketika ngobrolnya dengan kiai, ini bukan rasa suka tapi ada rasa nyaman gitu Bu ya, yang ditanyakan sama mbaknya ini. Nyaman di situ kan pertama mungkin nyaman. Ya. Perasaan nyaman ini bisa saja dibisikkan oleh setan untuk bisa menutupi ya kesalahan-kesalahan yang nanti akan timbul dari akibat nyaman itu ketika berduaan, berkhulwat dengan seorang alim, seorang kiai ini. Ya. Masalahnya bukan perasaan kita, ya, nyaman atau tidak nyaman. Tapi ini boleh tidak dalam syar'i, boleh tidak dalam agama, melanggar batasan tidak seperti itu. Ya. Seperti tadi batasan 5 itu, batasan yang itu yang harus kita perhatikan. Kalau sudah ada batasan itu, ya artinya saya nyaman bicara dengan kiai ini karena kiai ini bisa menenangkan hati saya. Pertama seperti itu, lama kelamaan akan timbul pasti perasaan-perasaan yang lain. Itu loh, ketika itu terjadi dalam kondisi yang privasi saja, kondisi yang tertutup dari lingkungan lainnya, dari orang lain. Ini bahayanya. Ya seperti itu. Misalnya saya sering bertanya dengan kiai ini, ya meskipun dengan chat, via chat misalnya, bertanya saya dengan via chat saja, chattingan. Tapi setelah tanya chattingan, masalah terjawab, dia ngobrol yang lainnya. Lah ngobrol yang lainnya nih yang tidak boleh. Seperti itu. Meskipun hanya via chat, karena itu bukan mahramnya. Seperti itu. Karena apa? Masalahnya nanti akan menjurus pada otomatis ya pembicaraan-pembicaraan yang lebih pribadi lagi. Yang boleh kita chattingan dengan yang bukan mahramnya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, jangankan bertemu, chattingan saja yang di beda tempat, ya ini bisa timbul syahwat atau nafsu, ya meskipun beda tempat jauh, tapi pembicaraannya pribadi dua orang ini antara laki-laki dan perempuan, apalagi ya jika itu di satu tempat seperti itu. Ini bisa jadi perhatian bahwa setan itu punya banyak cara untuk bisa menjerumuskan manusia, seperti halnya ketika Nabi Adam ya diperintahkan oleh wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan sekali-kali kamu mendekat itu jangan ya, bukan jangan memakan. Allah artinya di situ Allah tidak menekankan jangan memakan pohon ini, mendekat saja jangan, apalagi memakan gitu loh. Ya, itu batasan yang diberikan oleh Allah. Tapi setan punya cara lain untuk membisiki Nabi Adam di situ. Ya, bahwasanya ketika kamu makan ini, kamu nanti akan menjadi orang yang kekal di surga ini. Nah, itu Nabi Adam mulai terbujuk oleh bisikan setan itu. Begitu juga ketika Siti Hawa, istrinya itu juga dibujuki oleh dibisiki oleh setan juga itu sendiri, sehingga meminta pada suaminya Nabi Adam juga untuk sudah dimakan saja gitu. Ini singkatnya seperti itu ya. Artinya Pak, bahwasanya Allah memberi batasan, jangan sekali-kali mendekati zina, wa taqrabuz zina ya. Kita tidak boleh mendekati zina ya, apalagi melakukannya. Lah hal-hal seperti inilah yang bisa mendekatkan kita kepada zina. Pertama mungkin ngobrol tenang, enak. Hati saya senang ngobrol dengan bapak itu, dengan kiai itu, ya, atau dengan atasan saya ini orangnya seperti mengayomi, saya enak kalau diajak ngobrol. Pertama mungkin seperti itu, lah lama-lama inilah yang harus kita hindari, perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada perbuatan zina. Insyaallah sudah jelas gitu teman-teman. Ini ada yang nego lagi Bu ya. Bagaimana kalau yang dilihat itu Gus atau yang sholawatan Gus Azmi misalnya gitu, pripun Bu ya? Masih bertanya lagi tentang itu. Oke. Kalau yang dilihat itu bukan badannya ya, atau kegantengannya itu boleh
boleh lihat konser solawat. Kenapa? Ingin dengar ngaji. Lihat dengan konser solawat apa? Oh, delok sing solawat gue wanteng gue fine. Itulah yang menjadi masalah. Ya, kita datangnya bukan karena solawat, bukan karena ingin baca solawatnya, tapi kita datang karena yang membawa solawat itu ganteng. Misalnya seperti itu. Dan kita niat utama kita bukan untuk solawat, tapi niat kita untuk memandang wajahnya yang baca solawat itu. Ya sama aja. Itu juga tidak boleh, gitu loh. Maka pada batasan-batasan tadi kan yang kelima tadi tidak ada niatan, ya tidak ada niat untuk melanggar agama, ya melanggar syar'i. Kalau sudah ada niatan, meskipun itu dalam bentuk pengajian sekalipun, ya seperti tadi saya contohkan, apa kok toko pengajian? Iya, sing toko pengajian rame, enak, iso dempet-dempetan ambek wong wedok, iso dempet-dempetan ambek wong lanang. Dia ada niatan, dia datang pengajian, tapi sudah ada niatan tidak baik, ya seperti itu. Jadi Mas Yogus misalnya ganteng ngono ya, lek sing didelok cetok ya sama aja ketika misalnya seorang laki-laki datang ke pengajian sopo sing ngisi ning siapa yang misalnya ning itu cantik yang ngisi Ning Mila ya misalnya ning wilayah. Nah, laki-laki ini datang misalnya niatan untuk melihat wajahnya bukan isi pada ingin ilmunya, ya haram juga dia datang. Jadi niat itu pengaruh kepada amal ibadah seseorang. Sekali lagi, kalau niat kita misalnya hadir pengajian, kan melu pengajian, tengah-tengahnya ambil delok ganteng ngira iki. Lah, disitulah ya itu pahala ya untuk dosa kapan. Tapi kita tidak dilarang untuk datang di situ. Karena apa? Karena niat kita hadir pengajiannya. Perkara tengah-tengah, gampangane ini namanya orang, ya. Ada khilafnya, ada gelayar ya. Beloknya sedikit di tengah perjalanan. Ya, selama niatnya itu masih bagus, Allah insya Allah akan memandang niat itu sendiri. Berarti kalau misalnya mengagumi suara Gus Azmi gitu diperbolehkan Bu ya? Tidak mengagumi wajah misalnya, menikmati suaranya, aduh indahnya, merdunya seperti itu Bu ya. Tidak mengagumi wajahnya. Kalau laki-laki bukan aurat, jadi boleh gini. Nggih. Ya. Yang aurat itu suara perempuan. Suara laki-laki itu tidak diterangkan. Saya belum pernah baca, kecuali kalau ada yang sudah pernah baca, monggo nanti bisa menyanggah ini atau membenarkan saya. Jadi kalau yang sholawatan laki-laki enak, ya boleh siapapun, baik laki-laki atau perempuan boleh menikmati suara yang laki-laki yang enak itu. Ya. Tapi kalau suara perempuan yang sholawatan misalnya yang menikmati laki-laki, ya di situ itu ada khilafiyah juga. Ada khilafiyah. Yang utama itu suara perempuan aurat. Nah, ini maka harus mendengarkannya meskipun itu. Soal itu kenapa wanita tidak disunahkan untuk berazan. Ya, meskipun jamaah wanita semua dan sunnah azan. Seperti itu. Kecuali jika ketika azan aman dari fitnah, suaranya tidak sampai keluar, maka dia boleh azan di dalam situ. Ya. Di dalam itu, tapi dengan tidak suara yang lantang, dengan suara yang pelan. Masih azan saja bahaya suara wanita ini, apalagi yang lain-lainnya seperti itu. Masalah azan ini Bu ya, di musola desa saya di Indramayu itu musola saking tidak ada banyak laki-lakinya, yang azan perempuan, bahkan yang pujian itu perempuan. Ini harus bagaimana ya Bu ya? Nggih, berarti suami jenengan harus segera ke sana untuk azan. Ya Allah, amin. Iya, jadi ketika pulang mesti dengarkan yang azan perempuan, yang pujian, ada pujiannya juga yang perempuan gitu Bu ya. Jadi sebaiknya yang azan perempuan ya jangan azan perempuannya, tunggu yang laki-laki saja yang azan. Ya. Seandainya pujian di dalam ruangan itu jangan gunakan pengeras suara seperti itu, apalagi itu di dalam mushola. Iya. Berarti harus ada yang berani mengingatkan Bu ya, karena saya dengar
Masya Allah kok azannya perempuan gitu. Coba saya karena tamu tidak berani. Memang rumah saya, tapi kan saya tidak bermukim di situ gitu. Saya nggak bisa mengingatkan. Suami saya juga saya tanya, ayo diingatkan. Ini berarti boleh azan tetapi tidak pakai pengeras suara, boleh pujian tapi juga tidak memakai pengeras suara. Ngoten nggih Bu ya? Ya, sekiranya suara perempuan ini sih tidak didengarkan khalayak ramai, ya apalagi istilahnya bukan sesuatu yang wajib bagi dia. Sesuatu yang wajib bagi dia. Mengenai suara perempuan yang sebagai aurat ini Bu ya. Ini kemarin saya pernah dengar dari Ustazah Halimah Alaidrus bahwa memperdengarkan suara itu masih, misalnya suara beliau diperdengarkan laki-laki masih boleh, tapi tidak dengan muka karena makanya beliau tidak mau difoto. Ini menurut Buya pripun gitu ya? Karena tadi jenengan kalau misalnya suara itu tidak boleh didengarkan laki-laki karena kadang Oke, paham. Suara misalnya jenengan sampaikan tadi Ustazah Halimah itu kan suara pengajian. Artinya di situ suara beliau tidak sengaja untuk diliuk-liukkan, tidak dienak-enakkan atau tidak dengan desah-desahan. Masalahnya ketika suara wanita ini ya disuarakan untuk menarik perhatian, baik dengan lagunya, dengan nadanya, ya, dengan iramanya, inilah yang menjadi aurat. Kalau suara pengajian perempuan boleh. Karena di situ tidak ada, kan tadi kan adzan. Adzan kan biasanya ada lagunya itu, ada nadanya juga. Ya, kemudian sholawatan pujian itu kan ada nadanya juga, ada lagunya, ada syair-syair yang sekiranya ada liuk-liuk suara perempuan. Nah itulah yang menjadikan suara wanita itu aurat. Ya. Meskipun itu masalah khilafiyah, tapi yang amat itu aurat. Yang tidak boleh wanita itu membahas. Ya, seperti itu. Alhamdulillah Bu ya, ini semua sudah masuk, sudah kami admin bacakan pertanyaan teman-teman dan sudah terjawab semua. Jam 21.22 Bu ya. Jadi mungkin Bu ya bisa menyampaikan closing statement, nasihat lagi untuk kami sebagai tamparan Bu ya, karena dari pemaparan Bu ya semuanya kami langsung beristighfar. Ya Allah ternyata begitu Bu ya. Ya Allah, ini jujur Bu ya saya. Oke, baik. Apa yang kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini itu juga sebagai pengingat bagi kami khususnya ya, karena apa yang kami sampaikan ini otomatis harus bisa kami lakukan juga. Terlebih lagi panjenengan sekarang semua sudah mengerti mengenai batasan-batasan di dalam berkholwat ini, yang mana ikhtilat yang dibolehkan, mana ikhtilat yang tidak dibolehkan. Maka dari itu dari apa yang sudah kita ketahui ini, usahakan untuk bisa kita amalkan sebanyak mungkin agar apa yang kita niatkan dalam mempelajari ilmu ini bisa bermanfaat dan barokah untuk hidup kita ke depannya. Sehingga ilmu kita ketika kita amalkan akan bertambah. Sekali lagi, dengan ilmu ketika kita amalkan ini, ilmu kita akan bertambah, maka jalan menuju surga kita, jalan untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan di akhirat ini juga akan terbuka lebar. Karena dalam hadis disebutkan man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Ya. Seperti itu, barang siapa yang menempuh jalan di dalamnya itu ada jalannya ilmu, ya, menuju jalannya ilmu dengan jalan juga mencari ilmu, dia menempuh kehidupan juga dengan ilmu agama, dengan bekal ilmu agamanya dia mengamalkannya, maka akan memudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Semoga dengan ilmu yang manfaat yang kita miliki ke depannya ini, yang kita amalkan ini, kita jadikan oleh Allah makhluk yang bermanfaat, yang bisa selamat dunia dan memperoleh kebahagiaan sampai nanti di akhirat nanti.
Berikutnya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan itu murni dari ketidaktahuan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang kebenaran, ada yang benar, maka itu merupakan ilmu yang sedikit diberikan oleh Allah kepada kami, itu bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana wa qarabatina lana fi dinina. Ma'ahlil qudri unsa wa zakar rabbi wafiqna fi kulli ma tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqna kulla halalan da'ima wa ahidna adkiya ulama nakhda bi khair wa nidha kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akira birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla tidin qabla an ta'tiyana rusman dan waqfir fasra anta kurama sadar wa salatullahi ta'ala mustafa wa ala haqqi ta'ana wal wafa fi kitabi fi nasi shfa wa ala ali karam shfa wa ala sahbi mashabih wa rabb Allahumma hdina bihuda wa ja'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa sab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin wa la hadratin nabi al-Fatihah. ورعنا وخذ بأيدينا خيرات ومكرمات ورحمة وترضى وما هو حب إلى حبيبك المصطفى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.